Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yeni Widi Palupi, guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kepayang. Setelah kita mempelajari modul 1.1, kita menghadapi satu pertanyaan di tugas A8 di modul 1.1. Di antaranya adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketika saya mendapat pertanyaan di antaranya adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1. Saya menganggap murid adalah satu manusia yang membutuhkan banyak sekali ilmu yang bergantung pada guru, dan guru harus memberikan segalanya yang terkait kompetensi yang ada di jurusan mereka. Maka kadang guru hanya berpatok pada buku yang ada dan semuanya harus diberikan, karena kita menganggap bahwa murid membutuhkan itu semua. Semua materi harus diberikan, semua harus dilewati. Dari bab per bab harus targetnya harus selesai semua bab. Maka kadang kita lupa bahwa ketika waktu itu tidak cukup, kita mencekoi, memaksa anak harus bisa dan harus sesuai dengan target yang ada. Jadi semuanya guru harus mampu, guru harus memberikan. Itu yang saya rasakan ketika saya belum mempelajari modul 1. Tugas guru adalah harus memberikan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan di administrasi, bahwa target pembelajaran atau kita juga dengan silabus ya. Dulu pada saat kita masih menggunakan silabus atau sebelum ada capaian pembelajaran, maka semua yang ada di silabus guru harus memberikan semua. Dan itu harus tuntas. Bagaimanapun caranya guru harus menyelesaikan itu. Entah siswa itu mampu, entah itu siswa tidak mampu, pokoknya semuanya harus tuntas. Jadi itu yang saya pelajari sebelum ada modul 1.1. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Pemikiran saya mulai berubah ketika apa yang saya lakukan kemarin dengan target silabus yang ada, waktu yang begitu sedikit sebenarnya untuk belajar semua kompetensi yang disediakan oleh silabus, memaksa kita untuk memberikan nilai yang mungkin saja sebenarnya itu bukan nilai yang sesungguhnya, karena kita hanya berpatok pada anak harus semuanya tuntas. Namun setelah kita mempelajari modul ini, kita baru menyadari bahwa setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda. Tinggal bagaimana guru mengkelompokkan atau menganalisis minat dan bakat siswa sesuai kompetensinya masing-masing, sehingga akan memudahkan guru memilah mana kompetensi yang memang sebenarnya siswa itu sudah mampu, kita tinggal mengarahkan, membimbingnya untuk lebih mahir lagi. Dan mana siswa yang sama sekali tidak bisa, kita harus menyiapkan satu strategi untuk si anak itu bisa mencapai kompetensi sama seperti teman yang tadi mampu. Maka di sini dibutuhkan adalah guru harus bisa aktif dalam merangkai atau membuat satu media pembelajaran atau dalam memberikan pembelajaran dalam kelas, sehingga capaian-capaian pembelajaran yang sudah didapat oleh siswa di fase sebelumnya akan meningkat di fase yang saat ini untuk selanjutnya. Karena kita tidak menutupi kemungkinan capaian pembelajaran yang ada di fase ini sebenarnya sudah pernah diajarkan di fase sebelumnya. Dan mungkin dalam pengalaman si anak ini sudah pernah mempelajarinya, hanya mereka tanpa disadari. Sehingga pada saat mereka mengambil satu kompetensi di satu fase berikutnya, sebenarnya mereka sudah punya bekal. Nah, disinilah saya menganggap bahwa modul 1.1 membuka mata saya sebagai seorang guru. Kita tidak hanya
sesuai target dalam buku administrasi seorang guru capaian pembelajaran yang ada. Namun bagaimana kita membimbing mereka dengan kompetensi yang ada, membuat mereka memahami apa sebenarnya mereka cari dalam jurusan atau kompetensi yang ada di SMK. Karena saya adalah guru SMK, otomatis saya mengarah ke satu kompetensi yang mereka ambil. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka dalam pemikiran saya, ketika saya sudah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana kita untuk mengenali karakter setiap siswa kita, bagaimana memberi kesempatan kepada siswa kita untuk lebih mengenali dirinya dengan segala kompetensi yang dia punya, minat dan bakat, dan mungkin latar belakang mereka. Maka yang kita butuhkan pertama adalah bimbingan. Bagaimana kita menjadi pamong, menjadi pembimbing untuk mereka, menjadi panutan contoh, agar apa target kita kepada mereka, baik budi pekerti, baik tingkah laku, baik kompetensi, itu sangat bergantung pada bagaimana guru menjadi seorang pembimbing. Tuturi Handayani yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah kita harus mampu menjadi tauladan ketika kita di depan, menyandai penyemangat ketika mereka memang dalam posisi yang sangat kesulitan, sangat down, sangat butuh support dari seorang guru atau pembimbing atau pamong. Dan ketika kita berada di belakang, kita akan selalu memberikan dukungan untuk mereka untuk selalu bisa menjadi yang terbaik di individu mereka masing-masing. Tentunya berbeda setiap satu person ke orang lain. Jadi luar biasa ketika kita sudah mempelajari modul 1.1, betapa banyak sekali evaluasi yang harusnya menjadi pemikiran seorang guru ketika kita sudah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa generasi muda yang saat ini ada di hadapan kita bukan mereka yang haus akan segala ilmu yang mereka inginkan, tapi mereka haus akan bimbingan untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik dari apa yang sudah mereka punya. Semoga kita semua para calon guru penggerak bisa mengambil apa yang harus sebenarnya kita lakukan di setiap fase yang ada di sekolah kita masing-masing. Baik jenjang SD, SMP, SMK, atau SMA. Tentunya seperti saya, guru SMK, kita harus lebih bisa memahami bahwa mereka punya bekal sebelum kita atau sebelum mereka duduk bersama kita. Maka selayaknya kita bisa menjadi teman untuk mereka, untuk membimbing mereka baik dari budi pekerti, akhlak, pemikiran dan sebagainya. Tidak menganggap mereka bahwa mereka adalah murid yang harus patuh dan tunduk pada guru. Tidak. Tapi mereka adalah teman untuk kita sama-sama belajar, mengerti akan hidup, bagaimana mengerti akan kualitas dirinya untuk menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa. Saya Yeni Widi Palupi sangat terima kasih sekali dengan adanya modul 1.1. Semoga ini akan jadi sesuatu hal yang baik untuk kami para guru-guru penggerak untuk lebih mengetahui bagaimana kita menjadi guru yang baik, menjadi teman yang baik untuk para pendidik kita agar menjadi anak yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.